Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko. Kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan ngasih rekomendasi drama Korea terbaru yang tayang di pertengahan tahun 2020 ini. Ini tuh drama Korea yang nggak banyak diomongin, tapi menurut aku recommended. Makanya aku bakalan ngasih tahu sama kalian, siapa tahu kalian juga suka gitu sama drama Korea ini. Nah, ada 3 drama Korea yang aku rekomendasiin. Yang pertama, judulnya adalah The Good Detective. Sesuai dengan judulnya, drama Korea yang satu ini bercerita tentang kehidupan detektif yang kisahnya itu lagi menyelesaikan sebuah kasus tentang salah tangkap gitu ya. Yang ini tuh efeknya fatal banget karena si terpidana ini tuh efeknya adalah bakalan dihukum mati gitu. Nah, ceritanya itu ada 2 orang karakter utama yang dua-duanya sebagai detektif. Yang pertama adalah detektif yang sangat disegani oleh semua orang, bukan karena jabatannya tapi karena teladan gitu. Tapi suatu ketika dia menyelesaikan sebuah kasus yang di kemudian hari diketahui bahwa yang dia jadikan tersangka itu ternyata tidak bersalah sama sekali gitu. Nah, sementara satu orang detektif lainnya itu adalah seorang detektif muda yang masih sangat idealis karena dia juga latar belakangnya adalah orang yang kaya, jadi nggak terhimpit beban ekonomi gitu, makanya bener-bener kerja sebagai detektif yang baik gitu. Pada akhirnya kedua orang ini tuh mengungkap kembali kebenaran, mereka ingin membebaskan si orang yang bakalan dihukum mati itu gitu karena memang nggak bersalah. Di situ kita bisa ngeliat bagaimana perjuangan mereka berdua untuk mengungkap kebenaran yang mereka temukan setelah berbelas-belas tahun lamanya dan bahkan mengakibatkan seseorang akan meninggal gitu. Nah, yang aku suka dari drama Korea The Good Detective ini adalah karena ini tuh salah satu drama Korea tentang detektif yang mirip-mirip dengan drama Korea detektif yang zaman dulu gitu. Soalnya kalau kalian perhatiin dan suka nonton drama Korea tentang detektif akhir-akhir ini yang tayang, biasanya itu tuh detektifnya cenderung memiliki kekuatan super dalam tanda kutip, karena misalkan dengan nyentuh bagian tubuh orang lain dia itu bisa membaca pikirannya, atau dia itu punya photographic memory yang bagus banget sehingga si kejahatan-kejahatan itu tuh bisa terungkap dengan menggunakan kekuatannya dia gitu. Nah, sementara kalau di drama Korea The Good Detective ini tuh mengandalkan clue-clue atau hasil penyelidikan yang mereka lakukan sendiri gitu. Jadi menurutku ini lebih realistis dan lebih seru aja gimana kita bisa ngelihat perjuangan mereka dalam memecahkan kasusnya. Nah, terus selain itu juga kedua detektif yang aku sebutin tadi itu memiliki latar belakang yang berbeda. Kalau yang detektif muda kan tadi aku bilang dia itu punya latar belakang ekonomi yang sangat baik. Nah, sementara yang satunya lagi tuh ekonominya nggak stabil gitu. Jadi dalam hal idealisme mereka sebagai detektif itu lumayan berbeda. Jadi yang satu gak peduli apa-apa selain mengungkap kebenaran, sementara yang satu lagi tuh selalu dibenturkan sama konsekuensi-konsekuensi yang bakalan dia terima kalau dia itu mengungkap kebenarannya. Karena seperti biasa, seperti halnya di drama Korea yang lain, ini tuh pasti berurusan dengan institusi yang lebih gede lagi untuk menutupi kejahatannya gitu. Oke, itu dia yang pertama. Kita beralih ke rekomendasi drama Korea yang kedua. Judulnya adalah Chip In. Nah, ini tuh masih di episode-episode awal, tapi sejauh aku ikutin itu tuh nggak terlalu kedengeran gitu drama Korea ini kepopulerannya. Padahal menurut aku lumayan menarik karena ini tuh lumayan beda dari drama-drama Korea yang lain secara tema. Soalnya ini tuh ceritanya mencari pembunuh di antara sekelompok orang, tapi mereka itu orang-orang biasa gitu, bukan detektif. Nah, kalau kalian ingat di Indonesia juga ada film Hangout karya Raditya Dika, itu kan sama-sama nyari pembunuh kan di satu kelompok orang gitu. Nah, kalau contoh film lainnya adalah film Knives Out, yang itu tuh kan keren banget dan juga sama-sama nyari siapa pembunuh di antara satu kelompok orang. Kalau secara tema ini tuh lebih deket ke Knives Out karena latar belakangnya adalah yang meninggal itu orang yang punya harta banyak, jadi mereka itu kayak memperebutkan warisan gitu. Temanya pokoknya sama, cuman pasti lebih bagus Knives Out karena kan itu juga film ya formatnya, sementara kalau ini drama Korea yang berepisode-episode, jadi
lebih bertele-tele gitu. Cuman menurut aku tetap bisa dinikmatin, dan ini tuh gaya berceritanya nggak bikin tegang, jadi kita bisa nikmatinnya dengan santai gitu. Nah makanya buat kalian yang suka sama teka-teki gitu bisa coba ditonton drama Korea Chip In ini. Oke, drama Korea terbaru yang nggak banyak diomongin tapi aku rekomendasiin yaitu drama Korea Who Was It Love. Nah ini tuh jadi ceritanya tentang seorang perempuan single mother yang mengurus anaknya itu udah dari bayi banget. Jadi secara sinopsis pokoknya dia itu nggak pernah menikah tapi dia hamil, dan kita belum dikasih tahu nih siapa ayah dari si anak ini gitu. Si ibu ini tuh pokoknya struggle banget membesarkan anaknya, nyari kerjaan dari satu kerjaan ke kerjaan yang lain, hingga akhirnya 13 tahun kemudian setelah anaknya gede, si ibu ini juga menjalani hidupnya dengan memiliki profesi sesuai dengan cita-citanya dulu, yaitu bekerja di bidang perfilman. Nah 13 tahun kemudian ini ternyata tempat dia bekerja itu tuh kolaps dan bangkrut gitu, sementara dia bertanggung jawab untuk harus menyelamatkan perusahaan itu. Nah di tengah-tengah itu ternyata sebuah keadaan membuat dia harus bertemu dengan orang-orang di masa lalu, yang salah satu dari mereka itu adalah ayah dari si anak ini gitu. Nah jadi pokoknya banyak banget sudut pandang yang bisa kita lihat dari drama Korea Was It Love ini. Bukan cuma tentang perjuangan seorang ibu yang membesarkan anaknya, bukan tentang keluarga, tapi juga kita bisa ngelihat oh ternyata mungkin orang tua kita itu sebenarnya punya mimpi-mimpi yang sangat mereka ingin capai di masa muda mereka gitu. Jadi gitu deh, pokoknya lumayan banyak sudut pandang yang bisa kita ambil, mulai dari tentang keluarga hingga tentang cita-cita dan juga cinta tentunya. Oke, itu aja 3 drama Korea yang jarang diomongin tapi aku rekomendasiin buat kalian tonton. Apakah ada yang udah kalian tonton salah satu dari 3 itu? Kalau udah, kalian boleh share di kolom komentar dan share pendapatnya juga ya tentang drama Korea yang aku sebutin barusan. Makasih udah nonton sampai akhir, sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!